hadir ya? Iya Pak. Kenapa tuh? Izin Pak. Semoga mereka yang nggak hadir ini minggu depan cepat hadir ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalau kalian ingin meminta sesuatu kepada Allah itu namanya apa ya? Oke, betul, berdoa. Nah, tapi kalian tahu nggak dalam berdoa itu ada hal. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Kurang pas? Ada yang lain? Oke, betul. Jadi pembahasan kita hari ini ialah adab dalam berdoa. Jadi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertiannya. Yang kedua itu ada adab-adabnya. Nah, oke. Pertama yaitu pengertian. Secara bahasa itu artinya itu memanggil. Sedangkan secara istilah itu adalah permohonan harapan ataupun ungkapan seorang hamba kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ini pada hadis itu menunjukkan bahwasanya betapa sentralnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan yang kedua yaitu adab-adab dalam berdoa. Pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini bukan sembarangan ya anak-anak. Sebab mengangkat kedua tangan yaitu setinggi bahu ataupun lebih. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, dengan kita mengangkat kedua tangan itu melambangkan sikap memohon kita, merendahkan diri kita, dan mengakui akan kekuasaan Allah. Dan yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, mengapa menghadap kiblat? Karena itu disunnahkan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa ketika ia berdoa itu menghadap kiblat. Nah, dengan kita berdoa menghadap kiblat itu menjadi simbol persatuan umat Islam dan menjadi fokus kita kepada Allah. Yang ketiga yaitu memulai dengan memuji nama Allah dan berselawat. Oke, yang keempat yaitu berdoa. Kita berdoa dengan khusyuk, suara yang lirih dan penuh harapan.
Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam kita berdoa dengan suara yang tinggi itu menunjukkan kerendahan hati kita, sementara dengan sikap khusyuk itu memperlihatkan kesungguhan dan ketulusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima yaitu yakin akan doa kita itu dikabulkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, keyakinan inilah adalah sebagian dari iman. Sifat Allah yaitu Al-Mujib yang Maha mengabulkan. Nah, dengan kita berdoa, doa yang disertai dengan keraguan itu bagaikan menutup pintu tanpa benar-benar kita mengharap dibukakan. Yang keempat, yang keenam yaitu berdoa dalam keadaan suci. Nah, ketika kita berdoa itu dianjurkan kita dalam keadaan bersuci dari hadas, yaitu terlebih dahulu kita berwudu, karena Allah itu maha suci dan mencintai kesucian. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, hendaklah dilakukan dalam keadaan bersuci. Di sini ada yang paham? Jika kalian sudah paham, maka di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Di sini ada soal 15 pilihan ganda, nanti kalian kerjakan ya. Bapak, pengerjaan soal ini kita selesaikan dalam 5 menit saja ya. Oke, Pak. Sudah semuanya? Belum, Pak. Oke. Sudah? Belum, Pak. Waktunya hampir habis nih. Benar, Pak. Oke.
Sudah Pak. Sudah semuanya? Sudah Pak. Nah, oke, kita akan bersama-sama memberikan nilai. Nomor 1, coba kamu sebutkan. Doa disebut sebagai otak yang benar berdasarkan riwayat dari Apa jawaban kamu? Tirmidzi. Oke, betul. Ada yang termisi semuanya? Ya, permisi. Oke, yang kedua, coba sebutkan. Nomor 2, Allah memerintahkan umat Islam untuk berdoa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Oke, ada yang lain nggak? Al-Ahqaf ayat 10. Oke, ternyata nggak ada yang betul. Yang benar yaitu C. Al-Kahf. Coba yang ketiga. Tiga, mengangkat tangan saat berdoa, menunjukkan sikap D, memohon dan menjangan diri kepada Allah. Oke, betul. Coba kamu yang keempat. Saat berdoa kita dianjurkan menghadap ke arah C, kiblat. Oke. Nomor 5. Ada yang mau jawab? Coba Lili. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa dengan suara yang baik dan rendah hati. Oke, betul. Nomor 6 ada mau nggak? Mau jawab nggak? Jelas, Pak. Boleh, boleh. Oke. Perintah berdoa dengan suara lembut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 25. Oke, betul. Baiklah. Itu yang nomor 7. Oke. Adab mulai doa yang benar adalah dengan C, memuji Allah dan berdoa kepada Nabi. Oke, betul. Nah, nomor 8 akan Bapak sampai 15 akan Bapak bacakan ya. Hadis yang 8, hadis tentang berdoa dalam keadaan yakin akan dikabulkan diriwayatkan oleh yang betul yaitu C, Tirmidzi. Oke, betul. Nomor 9, berdoa setelah berwudu termasuk adab berdoa karena jawaban yaitu B. Allah Subhanahu wa taala itu suci dan maha mencintai kesucian. 10. Sikap hati yang paling penting dalam saat berdoa adalah bersikap khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. B. Oke. Yang 11 yaitu waktu yang mustajab untuk berdoa. C. Oke, betul. Berikut yang bukan termasuk adab berdoa adalah C. oke, betul lagi. Mengangkat tangan saat berdoa itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Oke, betul. Allah Subhanahu wa taala itu malu membiarkan tangan hambanya itu kembali dengan kosong setelah berdoa itu menunjukkan sifat Allah yang apa? Al-Jabar. Apa? Al-Jabar. Yang betul yaitu al-jib. Oke. Aku Al-Mujib. Dan yang ke-15 yang terakhir yaitu berdoa dengan tergesa-gesa dan tidak khusyuk itu merupakan B. oke, betul, tindakan yang bertentangan dengan adab berdoa. Di sini. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan pengertian dari adab dalam berdoa dan adab-adabnya. Pengertian berdoa yaitu berdoa itu adalah permohonan, harapan dan ungkapan seorang hamba kepada Allah. Dan adapun adab-adab dalam berdoa yaitu mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat, memulai dengan memuji nama Allah dan bersolawat. Selanjutnya itu dengan khusyuk, suara yang lirih dan penuh harap.
Kelima, yakin akan doa kita itu dikabulkan. Dan yang keenam itu kita harus berdoa dalam keadaan bersuci. Cukup sampai di sini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam